wabarakatuh. Nama saya Erliana Irawati, guru pembimbing proyek P5RA dengan tema Rekayasa Teknologi dari 69 Jakarta Timur. Ayo ikuti saya. Itu salaman wa kiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan P5RA untuk kelas 12, temanya rekayasa teknologi ya. Di sini ada 18 siswa ya. Maka akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Oke? Untuk Farel itu kawannya Caca, Danis, siapa lagi? Egi sama Alicia. Oke, baik kalian, setelah dibagi kelompok, coba kalian ambil salah satu benda di sekitar kalian yang menurut kalian itu penting dalam kegiatan kalian sehari-hari. Ya, silakan dimulai dari kelompoknya Farel. Untuk menurut kelompok saya, benda yang paling penting untuk kehidupan sehari-hari adalah telepon genggam. Jadi telepon genggam itu sangat membantu kehidupan sehari-hari kita, seperti belajar, bisa memasak, melihat tutorial di YouTube, dan lain sebagainya. Ya, kelompok selanjutnya kelompoknya Iko. Kalau menurut saya Bu Eren, kalau benda terpenting yang ada di kehidupan sehari-hari itu botol minum, karena botol minum ini nggak cukup 1 liter ya kalau bagi kita sendiri ya. Nah, saya mempunyai ide untuk membuat dispenser gitu, dispenser otomatis untuk kita semua, bagi orang yang nggak bawa air, tumbler kosong gitu, bisa menggunakan dispenser itu untuk mengisi. Kelompok selanjutnya kelompoknya Tevana. Menurut kelompok kami, barang-barang yang cukup berguna itu barang-barang bekas, karena kita mampu melihat potensi dari barang-barang bekas itu sendiri. Dari barang-barang bekas itu sendiri kita bisa membuat rekayasa apapun. Jadi bisa bikin kipas angin dari bahan-bahan bekas, bisa bikin tempat minum dari bahan-bahan bekas, kurang lebihnya begitu. Oke, baik anak-anak, di aktivitas ketiga kita akan pelajari berbagai macam polutan udara ya. Sini Ibu ada pertanyaan buat kelompok kalian. Tolong sebutkan berbagai jenis polutan udara, terus sumber polutannya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu, yang jenis polutan udara Oke, silakan Farel. itu ada gas amonia, ada NOx, ada SO2, dan juga ada CO. Oke, good. Saya mau jawab sumber polutan udara. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas minyak di pembangkit listrik, terus kendaraan bermotor dan industri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk dampak polutan bagi lingkungan dapat menyebabkan degradasi pada lapisan ozon, pemanasan global, dan juga hujan asam. Sedangkan untuk dampak kesehatannya bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, kemudian gangguan pada mata, pada kulit, dan lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas alat-alat pendeteksi polutan di udara ya. Silakan kalian bisa lihat gambar yang sudah Ibu kirim ke grup kita. Di situ ada alat uji kualitas udara, bisa mengukur CO2, kemudian bisa
oksigen yang terlarut di dalam air. Kemudian ada baik, hari ini dari kelompok proyek rekayasa dan teknologi kelompok 3 dari 12C akan melakukan presentasi. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari 12C akan mempresentasikan tentang proyek yang akan kita pamerkan. Nah, namun sebelumnya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Rafa Sarabadanti. Saya Anissa Putri Safira. Saya Adriana Takia Danis. Saya Alicia Laura. Dan saya para Laura Beraka. Di sini untuk proyek rekayasa teknologi kita akan membuat sistem pengendalian menggunakan polusi udara berbasis komputer. Nah, latar belakang kita membuat proyek ini yang pertama karena tingginya tingkat polusi di Indonesia, terutama di Jakarta. Di sini masih banyak banget debu-debu yang dari pasir ini, gimana tuh? Iya, terus di sini tuh kadang suka ada yang bakar sampah kan. Nah, jadi polusi-polusi itu masuk ke jendela-jendela yang terus nanti pada bisa kena penyakit dong. Iya, makanya kita perlu mikirin solusinya. Oh ya. Di sini banyak ya kendaraan yang lalu lalang. Pasti banyak polusi juga. Apalagi di sekolahan. Silakan mempresentasikan teknologi tepat guna dan aksi yang akan kalian lakukan, ya. Silakan mempresentasikan. Oh ya, silakan. Jadi, setelah kami melihat area di sekitar lingkungan sekolah, masih banyak sekali sumber polutan yang berasal dari kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat alat bernama Airguard. Nah, Airguard itu artinya udara. Nah, untuk melindungi udara di dalam kelas. Presentasikan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian rancangannya dan tahapan-tahapan agar alat itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi udara yang benar, ya. Silakan. Siapa yang mau presentasikan? Oke, guys. Untuk alatnya kami menggunakan kabel jumper, Arduino board, breadboard, dan untuk sensornya kami menggunakan sensor LED atau TV2, kemudian LCD 16x2, lalu buzzer dan juga servomotor. Dan untuk paketnya kita memakai triplek, kardus, cat air, stick, dan mikroplastik. Oke, silakan. Dan untuk cara kerjanya, jadi sensor tersebut kemudian akan mendeteksi gas-gas ataupun udara yang terdapat di udara. Kemudian apabila terdeteksi gas di atas 26%, maka kemudian buzzernya akan menyala dan juga jendela akan tertutup secara otomatis. Dan untuk tahapan yang akan kita lalui untuk pembuatan alat dan magnet ini, yang pertama itu ada pembuatan alat, lalu ada pembuatan alat atau robot
3. Baik anak-anak, untuk aktivitas yang ke-13 kita akan melakukan refleksi dari aksi yang sudah kalian lakukan. Siapa yang ingin mengungkapkan? Saya. Oke, Danti. Kenapa Danti? Yang pertama itu waktu untuk menyiapkan pameran itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, siap. Ada lagi? Saya Bu, tidak semua siswa ikut andil dalam menyiapkan pameran. Iya. Ada lagi nak? Saya Bu, Iya, silakan. membutuhkan biaya yang banyak, uang biaya. Gitu ya. Ada lagi? Sama ini Bu, jadi tuh kita terkadang susah membagi waktu karena kan kita juga banyak kegiatan di luar proyek ini kan. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya ya. Oke, baik anak-anak, kita sampai di penghujung aktivitas kita ya. Aktivitas yang terakhir yaitu tindak lanjut. Di sini Ibu akan bertanya tentang kelemahan dan kelebihan dari proyek yang kalian buat ya. Terutama untuk alat pendeteksi pencemaran udara. Siapa yang mau mengungkapkan kelemahannya apa, kelebihannya apa? Silakan. Saya Bu, Oh, Farel. itu kita tuh harus memperbaiki, ada beberapa kabel yang kendor, nah, terus juga kawat di pengait jendelanya itu, sama kita harus susun lagi kawatnya biar dia bisa maksimal kebukanya gitu loh, Bu. Sama penutup jendelanya juga kurang rapi. Oke, itu kelemahannya ya. Ada lagi kelemahannya? Enggak, udah. Oke, sekarang kalau kelebihan alat yang kalian buat tuh apa? Siapa yang mau bicara? Kelebihannya? Kelebihannya sendiri itu sih Bu, alat itu udah bisa secara maksimal mendeteksi berapa persen polutan udara yang ada di sekitar sensornya itu. Oke, ada lagi? Ya, badan. Untuk sumber energinya itu bisa memakai power bank ataupun baterai, jadi lebih simpel dan tidak perlu banyak bawa alat-alat. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah bersedia melihat video P5 era saya. Semoga berkenan. Sampai jumpa lagi di proyek P5 era selanjutnya.